Nah, di video sebelumnya sudah banyak banget yang minta untuk updatean terbaru Kimang Bogel ya. Sebuah bingin Kimang Bogel yang saya proyeksikan kurang lebih baru ini sekitar 5 cm. Ini sudah saya cangkok angin karena saya rasa untuk tangan pertamanya ini sudah proporsional. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Nah, di konten kali ini kita akan reposisi atau restorasi kok reposisi. Jadi kita akan restorasi sebuah bahan bonsai beringin kimeng yang sudah kurang lebih sekitar 1 tahun saya taruh di dalam pot ya. Nah, jadi awal mulanya sebuah bahan bonsai ini sudah saya cangkok angin dan saya tunggu-tunggu untuk pertumbuhannya, cuman tidak ada titik tumbuh yang benar-benar saya inginkan. Nah, jadi sebuah bahan bonsai ini sahabat-sahabat bisa lihat setelah kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu saya press, saya tunggu-tunggu untuk perkembangan pertumbuhannya. Nah, di titik inilah sebenarnya saya saya ingin ada titik tumbuh, cuman tidak sampai sekarang itu tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan, dan saya cek untuk perkembangan sebuah bahan bonsai ini itu hampir mati ranting. Nah, kita jadi harus melakukan eksekusi sehingga meminimalisir untuk terjadinya kematian atau pemrograman kita sia-sia. Nah, jadi untuk teknik ini saya agak sedikit berbeda dengan sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat untuk hasilnya nanti. Nah, kemarin banyak juga yang nanya, Bang, untuk programan Abang kok bagus-bagus, gimana caranya? Nah, ini salah satu programan saya terjadi kegagalan. Jadi sahabat-sahabat juga harus tetap semangat ya. Ini sebagai motivasi untuk sahabat-sahabat semua. Jadi semua pembonsai, semua pemula ya seperti saya ini, semua senior itu pasti mengalami sebuah kegagalan. Jadi dari awal kegagalan itu kita bisa koreksi apa sebenarnya kegagalan kita, faktornya apa aja. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat sebuah bahan bonsai ini yang sudah mati ini itu awal mulai saya membuat sebuah bahan bonsai ini dari fosil anting putri. Jadi bahan pertama yang saya punya adalah anting putri dan sudah hampir jadi, cuman mati karena kesalahan saya. Jadi sahabat-sahabat kalau dia ada keluhan tetap harus belajar, harus semangat. Kalau memang nanti ada pertanyaan, kalau memang saya bisa bantu, bisa ditulis di kolom komentar atau tulis di Instagram saya Bonsai Deso. Siapa tahu saya bisa membantu sahabat-sahabat semua. Nanti akan saya bantu kalau saya bisa. Nah, oke, nggak usah lama-lama ya. Jadi kita langsung untuk ke pembahasannya. Jadi untuk tingginya sebuah bahan bonsai ini kurang lebih baru sekitar 10 cm. Jadi ini masih bisa masuk small sebenarnya. Cuman karena tidak ada titik tumbuh yang saya inginkan, jadi harus kita eksekusi sekarang atau kita restorasi sekarang. Nah, jadi sahabat-sahabat, biasanya kalau untuk melakukan penempelan itu biasanya kan langsung ditempel tuh. Nah, jadi batang utama yang tidak ada titik tumbuhnya, sahabat-sahabat bisa ambilkan dari ranting-ranting yang terdekat atau dari cangkokan yang baru. Biasanya sahabat-sahabat langsung tempel, bener nggak? Jadi langsung ditempel, diikat tali rapiah atau diikat dengan kawat. Biasanya kan seperti itu. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, ini untuk menurut saya pribadi, ini terserah sahabat-sahabat semua mau setuju atau tidak. Kalau untuk menurut saya pribadi untuk konsep seperti itu, apalagi untuk titik tumbuh ya, kita kan untuk jalan untuk terusan nih. Jadi ini tangan 1, tangan 2 dan terusannya itu kan tidak ada. Nah, kalau untuk biasanya kalau untuk menempelnya tuh sebenarnya tuh dia menempel. Jadi ketika kita menempelkan, jadi sebenarnya itu menempel, cuman untuk hasilnya biasanya itu untuk hasilnya itu tidak maksimal. Yang saya maksud tidak maksimal itu tidak sempurna. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat dibedakan dengan nanti ya, sahabat-sahabat bisa coba di rumah. Sahabat-sahabat bisa bedakan ketika melakukan penempelan itu dengan cara kambiumnya dikelupas dulu sampai mengenai di batangnya.
Sahabat-sahabat bisa lihat. Jadi saya ulangi ya. Jadi untuk penempelan ini saya biasanya khususnya untuk titik tumbuh ya. Jadi kita menumbuhkan titik tumbuh yang kita inginkan. Itu biasanya saya akan mengelupas dulu kulit kambiumnya. Habis itu saya baru tempel ke titik tumbuh yang saya inginkan. Jadi nanti kita masukkan seperti itu. Jadi seperti sok dia. Jadi ngesok seperti itu. Nah, diusahakan ketika masuk seperti ini dia benar-benar sempurna. Jadi tujuannya kenapa? Ketika kambium itu sudah mulai berjalan dua-duanya, jadi batang utama dan untuk terusannya itu kambiumnya sudah berjalan, dia untuk penutupannya dia bisa sempurna. Sahabat-sahabat bisa menyerna nggak? Jadi ketika digurat seperti ini atau kita lubangi seperti ini, nanti ketika tumbuhnya kambium itu dia bisa sempurna. Cuman kalau kita langsung tempel biasanya itu ada bekasnya. Saya jamin ada bekasnya. Sahabat-sahabat nanti kalau nggak percaya sama saya bisa eksperimen sendiri. Nah, ini bisa digarisbawahi ya. Ini beda dengan cara teknik untuk penggabungan. Jadi gabung batang ya. Paham kan sahabat-sahabat bisa pahami kan? Jadi ketika kita melakukan gabung batang dengan menumbuhkan titik tumbuh yang kita inginkan itu dia konsepnya berbeda. Kalau kita menumbuhkan titik tumbuh yang berbeda, kita mengupayakan supaya kenapa? Supaya titik tumbuh yang kita tempel itu terkesan tidak dibuat-buat, jadi benar-benar alami. Nah, itulah yang saya maksud. Oh ya, sampai lupa saya. Jadi sahabat-sahabat ya, ketika mau melakukan seperti ini, melakukan cara yang saya lakukan seperti ini, apapun bonsainya, dilakukan sebuah bahan bonsai sahabat-sahabat semua itu dia harus subur dulu. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan, ini sebelum ada pertanyaan ya kita jawab dulu. Nanti misalkan Bang gimana kalau untuk bahan bonsai kita ini dia sudah agak sedikit mati atau dia perkembangannya sudah stuck. Jadi disuburkan dulu, jadi nanti baru untuk lakukan eksekusi ulang. Fungsinya kenapa? Jadi ketika nanti pertumbuhan kambium, pertumbuhan pohon itu dia maksimal atau subur, jadi kambiumnya itu dia cepat untuk menutupnya. Oke, sahabat-sahabat bisa mengerti sampai sejauh ini. Nah, untuk selanjutnya untuk teknik penempelan seperti ini ya. Untuk ketika kita mengikatnya diusahakan saya berbagi pengalaman lah untuk sahabat-sahabat semua. Jadi diusahakan jangan langsung bersentuhan langsung, misalkan sahabat-sahabat pakai kawat atau pakai tali. Kalau pakai kawat biasanya untuk untuk ikatannya ini dia akan membekas nanti seiringnya waktu. Nah, cuman kalau sahabat-sahabat semua ketika melakukan penempelan seperti ini itu dia ditutup dengan misalkan kalau saya kan dia pakai talang nih. Jadi kalau dia untuk sambungannya ini saya tutup pakai talang. Sehabis itu saya baru lapisi pakai kawat atau pakai tali rapia. Nah, oke, semoga sahabat-sahabat semuanya bisa memahami ya apa yang saya katakan, yang saya kasih pengalaman saya pribadi. Nah, ini untuk updatean terakhir ya. Jadi ini sudah saya cangkok angin, sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, ini sudah saya cangkok angin dan untuk kambiumnya untuk tangan pertamanya ini dia sudah mulai menutup. Jadi saya sudah menurut saya pribadi ini sudah cukup untuk pembesaran tangan pertamanya. Karena ini batang ini saya proyeksikan menjadi bogel sekecil mungkin, cuman dia kekar, dia sependek mungkin cuman kekar. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, untuk titik tumbuhnya ini sudah pas banget seperti yang saya inginkan. Sahabat-sahabat bisa lihat nggak itu? Nah, di bawah tangan saya ini sudah ada titik tumbuh. Jadi nanti misalkan ada pembengkakan di losanya ini atau terusannya ini, jadi sepertiga dari badan ini nanti akan saya cutting lagi. Nah, sebuah bahan bonsai ini sudah saya proyeksikan atau sudah saya program kurang lebih 1,5 tahun lebih.
terakhir di konten ini ya. Jadi nanti sepertiga, mungkin sekitar 4 atau 6 bulan lagi itu akan kita cutting untuk kedua kalinya. Nah, oke, di konten saya sebelumnya juga tentang sebuah bahan bonsai beringin kimeng ini banyak juga yang bertanya melalui WhatsApp saya pribadi atau DM di Instagram saya di Bonsai Deso, itu menanyakan, "Bang, tolong dong tutorial dari cangkok ya, dari cangkok itu sampai sejadi ini itu fullnya seperti apa? Saya pengen bener-bener belajar." Nah, jadi saya akan membagikan pengalaman saya pribadi. Saya tidak berniat untuk menggurui, cuman saya pengen membagikan pada sahabat-sahabat semuanya tentang pengalaman saya pribadi membuat sebuah bahan bonsai itu menjadi bogel. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat dari akar ini ke titik tumbuh yang paling pertama itu dia kurang lebih baru sekitar 5 cm, dan rata-rata semua di tempat saya itu baru rata-rata 5 cm. Nah, untuk teknik cangkoknya sahabat-sahabat bisa lihat seperti ini. Nah, untuk di video selanjutnya akan saya bahas tuntas bagaimana cara mencangkoknya yang baik dan benar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.